Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan membahas seputar isu terkini selama sepekan terakhir. Bagaimana dengan pekan ini, kami dari ruang redaksi Forum Keadilan TV memilih isu reshuffle menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo resmi melantik menteri dan wakil menteri barunya pada Senin 17 Juli 2023 lalu di Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka adalah Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kominfo, Prof. Paiman Praharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Pahala Mansuri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, dan Rosan Ruslani sebagai Wakil Menteri BUMN. Selain itu, Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama menggantikan Zainud Tauhid Saadi dan Jan Farid dan Gandhi Sulistianto sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Yang menjadi perbincangan publik dari pelantikan menteri dan wakil menteri baru Jokowi ini adalah sang Menkominfo baru, Budi Ari Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Karir Budi di dunia politik yakni pernah menjadi Kepala Balitbang PDIP DKI Jakarta tahun 2005-2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Kemudian pada Agustus 2013, Budi mendirikan sekaligus menjadi Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo. Selain karir politik Budi Ari sebagai pendiri kelompok Relawan Projo, harta kekayaannya pun juga ikut disorot. Melansir dari lhkpn.kpk.go.id, Budi Ari memiliki harta kekayaan yang mencapai 101 miliar rupiah. Budi melaporkan harta kekayaannya tersebut ke KPK pada 28 Februari 2023 lalu. Usai sah menjadi Menkominfo, Budi Ari langsung diberikan tugas oleh Jokowi untuk melanjutkan proyek BTS. Jokowi ingin proyek BTS tetap dilanjutkan walaupun proses hukum Johnny G. Plate tetap berjalan karena proyek ini berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Jokowi juga memberikan tugas kedua kepada Menkominfo, yakni merespon cepat dalam dunia teknologi informasi. Inilah yang membuat Jokowi menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menkominfo. Jokowi juga membekali Budi dan Nezar dengan satuan tugas khusus. Satgas tersebut akan membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi. Sementara itu, Budi mengatakan bahwa Satgas tersebut harus ada untuk mempercepat digitalisasi agar ekosistem dan infrastruktur digital dapat berjalan. Sementara itu, usai Budi Ari ditunjuk menjadi Menkominfo baru, Partai Nasdem menilai bahwa keputusan Jokowi tersebut mengambil hak orang lain. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Nasdem, Effendi Khoiri, pada Senin 17 Juli 2023 lalu mengaku Partai Nasdem tidak akan mempermasalahkan ketika Jokowi memberikan posisi Menkominfo kepada non-Nasdem. Namun, Effendi tetap menilai Jokowi bertindak semaunya karena menyerahkan jabatan Menkominfo kepada non-Nasdem. Jokowi pun mengungkapkan alasan jabatan Menkominfo diisi oleh pihak di luar partai politik. Hal ini memiliki tujuan akhir agar segera bekerja dan selesai dengan lebih cepat. Dengan melantik menteri dan wakil menteri baru, itu berarti Jokowi telah mereshuffle kabinet untuk yang ke-9 kalinya. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menjamin hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan mengganti pembantu-pembantunya. Dalam hal ini menteri. Tetapi pergantian menteri kabinet di bawah kepemimpinan Jokowi bukan karena perbaikan, melainkan karena kebobrokan yang berkelanjutan. Hal ini diutarakan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM, Julius Ibrani. Kata Julius, kabinet Jokowi telah dijangkiti penyakit bawaan yang lebih mematikan dibandingkan rezim sebelumnya. Penyakit itu tercermin dari perilaku menteri-menteri Jokowi. Sebut saja 2 menteri yang terjerat kasus korupsi, yakni Mensos dan Menteri KPP, kemudian Menak Fahrul Razi yang memicu kontroversi melalui pernyataan doa disisipi bahasa Indonesia hingga pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi PNS atau ASN.
Kasus korupsi terbaru yang menjerat Johnny G. Plate dan pemeriksaan KPK terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo juga semakin menegaskan kebobrokan kabinet Jokowi. Julius mengungkapkan reshuffle kabinet Jokowi untuk yang ke-9 kalinya ini justru memperburuk akhir hayat kepemimpinannya. Hal ini lantaran Menkominfo Budi Ari langsung berbicara soal pengawasan terhadap media sosial. Ditegaskannya, istilah pengawasan pada era otoriter Orde Baru bisa bermakna tindakan untuk membungkam suara publik yang sudah dalam kondisi kritis di tangan Jokowi akibat kriminalisasi aktivis HAM. Belum lagi, Wamenkominfo Nezar Patria pernah mendorong laporan terhadap Tempo ke Dewan Pers akibat podcast yang membahas Menteri BUMN Erick Thohir. Yang membuat miris adalah tidak ada diskursus apalagi gagasan substantif soal perbaikan sistem demi memenuhi hak asasi manusia pada posisi yang digantikan. Kominfo misalnya terkait sistem anti korupsi atau akses informasi dan internet di wilayah terpencil. Apalagi soal keadilan di isu desa, kebebasan beragama atau berkeyakinan dan pemanfaatan BUMN demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana pos-pos kementerian yang diisi. Padahal PBHI dan tim advokasi untuk kemanusiaan sedang mendampingi 25 korban gagal ginjal akut atipikal pada anak dari total 323 korban, di mana 201 diantaranya meninggal dunia. Namun, Menkes Budi Gunadi Sadikin justru sibuk dengan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan demi industrialisasi sektor kesehatan, khususnya privatisasi rumah sakit pemerintah dan otorisasi sertifikasi tenaga kesehatan yang obsolet di tengah. Namun, Menkes Budi Gunadi Sadikin justru sibuk dengan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan demi industrialisasi sektor kesehatan, khususnya privatisasi rumah sakit pemerintah dan otorisasi sertifikasi tenaga kesehatan yang absolut di tangan pemerintah. Kemudian ada Mensos Tri Risma Harini yang tidak mau bertanggung jawab karena alasan ketiadaan anggaran. Menurut Julius, hal itu adalah dagelan pertanggungjawaban, menghina keadilan tetapi lolos pemecatan. Fenomena reshuffle ini disimpulkan Julius sebagai gambaran bagi-bagi kue politik ala Presiden Jokowi. Isu reshuffle akan terus mencuat dan akan bergulir di beberapa pemberitaan media massa. Apalagi ketika beberapa menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi dianggap kontroversial. Saksikan terus program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan membahas seputar isu-isu yang menarik, tentunya yang dibahas di media massa mainstream dalam sepekan terakhir. Terima kasih, sampai jumpa di Forum Opini edisi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.